Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Kanisa Azara dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas selanjutnya yaitu konsep dasar server side scripting dan client side scripting. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu client side scripting. Sederhananya adalah ini adalah kode proses yang dijalankan langsung di sisi pengguna, alias di browser kita masing-masing, seperti Google Chrome, Safari, atau Firefox. Jadi, tugas servernya itu cuma mengirimkan kodenya, lalu otak yang memproses kodenya itu adalah browser kita langsung di laptop atau di HP kita. Bahasa yang paling umum digunakan itu di sini adalah JavaScript ya, teman-teman. Nah, salah satu cirinya adalah prosesnya itu sangat cepat dan interaktif. Selain itu, karena kodenya dikirim langsung ke perangkat kita itu bisa melihat kodenya langsung melalui fitur view search atau inspect elemen di browser. Jadi kodenya itu bersifat terbuka gitu atau transparan di sisi pengguna. Nanti saya akan kasih contoh ya, teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa itu client side, sekarang kita lihat apa saja sih fungsinya di dunia nyata gitu. Kita langsung ke slide berikutnya adalah fungsi dan kegunaan client side. Nah, tujuan utama dari client side scripting ini tuh adalah untuk meningkatkan interaktivitas dan kenyamanan pengguna atau yang biasa kita sebut sebagai user experience. Intinya supaya website kita itu nggak kaku dan lebih terasa hidup gitu loh teman-teman. Contoh kegunaannya itu yang bisa sering kita ketemu itu yang pertama ada validasi form, dimana misalnya pas kita lagi daftar akun terus muncul peringatan email tidak valid atau password kurang panjang, itu tuh proses langsung dari browsernya tanpa perlu menunggu respon dari server. Sedangkan yang kedua itu ada animasi dan slider. Nah, setiap gambar-gambar yang bisa digeser-geser sendiri itu namanya halaman depan webnya. Nah, yang ketiga itu ada fitur dark mode. Tahu kan teman-teman? Pasti tahu karena itu tuh bisa ganti warna tema tuh secara instan langsung. Ini keren banget karena warna layar kita tuh langsung berubah gitu loh setelah kita klik tadi tombolnya. Yang keempat adalah pesan peringatan atau alarm pop-up yang muncul di layar untuk kasih informasi penting ke kita. Nah, kalau validasi form itu yang pertama tadi itu pernah kan pas kalian isi form tombol daftarnya itu belum bisa diklik sebelum kita isi semua. Nah, itu kerja dari client side sendiri. Nah, lalu kalau client side tadi urusannya sama tampilan, nah kita akan beralih ke sisi yang di balik layar yaitu server side. Nah, apa sih server side itu? Server side scripting. Nah, kalau client side adalah tampilan wajahnya, kita lihat server side ini adalah mesin di balik layarnya. Sesuai nama kode programnya dijalankan di server, bukan di laptop pengguna. Jadi server memasak kodenya dulu, lalu hasilnya dikirim ke browser. Kita ada browser kita dalam bentuk HTML biasa. Nah, untuk menjelaskannya, kita tuh butuh bantuan yang mana web server. Contohnya seperti Laragon yang biasa kita pakai di lab. Saya juga menggunakan Laragon atau juga bisa pakai XAMPP atau XAMPP. Nah, bahasa yang paling populer di sini adalah PHP ya. PHP juga bisa pakai Python, Node.js. Nah, karakteristik utamanya adalah aman dan tersembunyi. Kenapa? Karena kodenya itu tersimpan rapi di server. Jadi orang luar tuh nggak bisa intip lewat view source kayak yang punyanya klien tadi. Ini tuh yang bikin server side itu jadi lebih hebat untuk mengelola data-data yang kompleks seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke tugas tugas berat yang dikerjakan sama server ini apa saja, dan contohnya yaitu client side ini tuh punya tampilan yang bagus kan. Nah, kalau tugas dari server itu lebih berat, yaitu tuh buat mengolah data sensitif gitu. Jadi jembatan yang hubungin website kita tadi dengan database itu kerjanya server side gitu, paham? Kalau client side itu tampilannya, kalau server side itu mengolah datanya.
Nah, contoh kegunaannya tuh ada 4. Yang pertama itu sistem login dan registrasi. Saat kita masukin password, server side itulah yang bertugas mengecek apakah data ini tuh cocok nggak sama yang ada di database. Nah, ini tuh krusial gitu untuk keamanan akun. Yang kedua, ada transaksi belanja. Bayangin aja kalau kita belanja dan barang yang kita beli dan total harganya itu disimpan dan diproses di sisi server agar tidak bisa dimanipulasi. Yang ketiga, ada personalisasi. Inilah alasan kenapa halaman profil saya dan profil teman teman isinya itu beda. Padahal halaman webnya kan sama. Server itu memberikan data yang berbeda dalam bentuk yang berbeda untuk setiap usernya. Nah, contohnya kalau kalian buka Instagram, feed-nya kan yang muncul di HP Anda dan saya itu kan berbeda. Nah, itulah kerjanya dari server side yang ngambil data khusus buat kalian, buat akun kalian sendiri. Dan yang keempat ada manajemen database, mulai dari menginput data yang baru, mengedit, sampai menghapus data. Nah, itu semua tuh dilakukan melalui perintah dari server saya sendiri, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, kita akan langsung membahas tentang contoh dari client side dan server side. Ya, yang pertama akan saya bahas adalah client side. Nah, di sini saya punya file HTML ya, sederhana yang berisi sebuah tombol. Perhatikan di bagian bawah ini ada bagian script. Nah, di sini saya menyimpan fungsi JavaScript bernama tampil pesan. Mana tampil pesan ini, one click tampil pesan. Nah, di sini itu tugasnya yaitu untuk munculkan kotak pesan atau alert. Ya, kayak gimana? Kayak gini loh, bukan yang ini, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat ya, ini kalau kita pencet jadinya apa? Boom ya. Pesannya itu langsung muncul secara instan. Pesan tadi itu langsung muncul. Kenapa instan? Karena browser saya itu sendiri yang memproses kodenya, bukan server. Dan kalau saya klik kanan, nah ini kan yang tadi saya mau contohnya, klik kanan lalu pilih view page search. Nah, kode JavaScript tadi itu muncul dan bisa dibaca siapa saja. Itulah ciri khas utama client side. Nah, dan semuanya itu sama, persis, gak ada beda. Oke, langsung yang kedua, ini tuh adalah server PHP ya. Yang klien tadi itu emang kodenya itu dikirim utuh gitu loh ke laptop kita, jadi tanpa ada yang diapa-apain. Yang kedua ada PHP, di mana di sini itu kita menggunakan bahasa PHP, yaitu ini server ya, server site scripting pakai bahasa PHP. Yang bagian ini kalian bisa lihat. Nah, ini itu untuk mengambil sebuah variabel. Saya itu menggunakan nama mahasiswa. Ini variabel yang saya ambil, Nadia, dan date. Date ini itu untuk ngambil jam secara otomatis dari sistem gitu loh. Untuk jalanin ini tuh saya tidak bisa langsung klik filenya gitu. Kalau yang tadi kan kita bisa ambil dari sini. Nah, kalau yang server itu nggak bisa. Kalau server kalian kan bisa, lo nggak bisa. Harus dari ini. Nah, dari localhost ini. Nah, muncul nama saya dan jam saat ini kan. Nah, ini kan tadi saya sudah nyoba, sekarang lagi. Loh, langsung berubah kan. Nah, ini itu saya itu menggunakannya tuh pakai Laragon, teman-teman. Biar bisa. Nah, ini kan sudah nyala ya Laragonnya. Nah, karena hanya server inilah yang ngerti bahasa PHP tadi, kan ada Laragon sama Sam tadi loh. Nah, sekarang kita lihat di browser ini, muncul nama, jam, di refresh tadi kan udah loh. Langsung berubah teman-teman. Nah, kenapa? Karena setiap kali saya refresh, browser itu meminta server Laragon untuk memasak ulang kodenya gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh bagian yang paling penting dari yang tadi, sama kayak yang punya klien. Saya akan lakukan hal sama, yaitu kita akan view dan boom, itu kita lihat bahasa kode PHP tadi yang kita lihat di VS Code, yang mana tadi? Yang ini itu hilang sama sekali. Yang ada tuh cuman kode teks hasilnya aja. Nah,
Kenapa? Karena kodenya itu sudah diproses dan disembunyikan gitu loh oleh server demi keamanan dari server. Itu udah dihilangin demi keamanan kita. Jadi yang ada cuman hasilnya aja seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Apakah mereka tuh nyambung? Tentu saja. Tentu saja. Bayangkan sebuah website, toko online itu, server side itu bertugas ngambil data, harga, dan stok dari database. Sedangkan client side tadi itu bertugas untuk tombol beli. Ini tuh berubah warna saat disentuh dan memunculkan pesan barang berhasil ditambah. Seperti itu teman-teman. Nah, tanpa server side, web kita tuh nggak akan punya data. Tanpa client side, web kita tuh nggak akan terasa kaku dan bosenin gitu. Keduanya itu bekerja sama untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Masuk di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Ada 4 poin utama yang membedakan keduanya. Tempat jalannya, keamanannya, ketergantungannya, dan tujuan akhirnya. Yang pertama, kalau client side itu cukup di browser kita saja, sedangkan kalau server side itu wajib ada di komputer server. Kayak Laragon tadi yang saya demoin. Sedangkan yang kedua itu keamanannya. Di sisi klien, keamanannya itu cenderung rendah. Karena kodenya itu bisa diintip siapa saja, ya kan? Sedangkan kalau di sisi server, keamanannya itu tinggi. Karena kodenya itu tersembunyi gitu, rapat di dapur server. Nah, yang ketiga itu ketergantungan. Hasil tampilan client side itu sangat tergantung pada jenis browser yang dipakai. Kalau Chrome bagus, di browser lain itu bisa aja enggak. Nah, tapi kalau di server side, iya itu hanya tergantung pada konfigurasi server kita sendiri. Dan tujuan terakhirnya itu yang simpelnya adalah client side itu fokus buat tampilannya supaya cantik, supaya sangat berwarna gitu. Sementara server side itu fokus logika dan database-nya supaya sistem kita itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu kurang lebihnya dari penjelasan saya ini. Mohon maaf bila salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.